karena kita harus hormat leluhur kita. Jadi ini adalah ya tengkorak ya. Jadi kita masuk, kemudian ini adalah ada kandian dulang, jadi ada peralatan-peralatannya juga, sepu ya. Nah teman-teman, kalau kita lihat ini banyak tengkoraknya yang disusun di atas ini, jadi kita tidak bisa memegang karena kita harus hormat dan menghargai leluhur kita. Jadi ini adalah tumpukan-tumpukan peti jenazah yang sudah dikuburkan ya puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun. Nah seperti ini, ini tengkoraknya juga ya sudah mulai ya rapuh ya. Nah seperti ini. Ini disusun dengan rapi ya. Nah ini sebelah tadi bahkan di dalam itu ada cuman panjang atau ini ya ini tadi ya tembusnya teman-teman ya. Ini tembusnya ke sana. Kalau ke sana ini bisa? Enggak, bontor di situ. Jadi ini ya teman-teman semua. Jadi batu yang ada di dalam Gua Londa ini ya memang cukup unik dan memberikan suasana yang sangat mistik juga ya. Nah seperti inilah teman-teman ya, bagaimana cara orang Toraja menghargai leluhur mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Jadi cara pemakaman ini cukup unik, karena kalau pemakaman secara ya normal itu harus dimakamkan di dalam tanah, tetapi ini adalah pemakaman dengan menyimpan di dalam gua. Nah, oke, kita keluar Pak. Pakai Nah kira-kira Pak, di Gua Londa ini adakah yang kejadian-kejadian aneh yang pernah didapati sama pengunjung atau gimana? Ya sering terjadi. Ya seperti apa kira-kira? Ya biasanya kalau mungkin ada sesuatu pelanggaran biasa terjadi kerasukan atau bagaimana. Oh iya. Gitu. Sering terjadi itu ya? Sering terjadi. Jadi itu merupakan peringatan kepada setiap wisatawan yang datang di Gua Londa ini bahwa kalau kita datang di situs sejarah ini atau situs budaya Toraja ini, kita harus menghargai ya, kita harus menghormati ya leluhur kita, karena ya kita ada karena mereka juga ya, mereka banyak perjuangan dan kisah-kisah mereka itu bisa kita lihat ya secara ya abstrak, dan seperti inilah kondisi ya objek wisata yang sungguh ya banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri, lokal maupun dari mancanegara. Kebetulan yang pada saat ini
ya kondisi pandemi, jadi ya tidak terlalu banyak wisatawan yang datang saat ini. Ya. Nah teman-teman, ini adalah penerangan kita, lampu gas, Petromax ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam, kita menggunakan lampu ini. Namanya lampu, kalau di sini masyarakat di sini sebut dengan lampu gas. Jadi dia pakai minyak tanah kemudian dipompa. Jadi ini merupakan penerangan tempo dulu. Ya. Kalau di daerah atau pelosok-pelosok ya mungkin masih ada digunakan. Nah, ini ada berapa puluhan patung replika dari orang yang meninggal yang disimpan di gua atau ya dinding gua di pemakaman Londa ini. Nah tentunya bahwa patung-patung replika ini tidak serta-merta dibuatkan untuk semua orang. Nah, itu ada syaratnya, karena kalau kita langgar syaratnya itu juga akan mendapat ya ada namanya bala atau apalagi namanya dalam istilah Toraja itu, kalau orang yang tidak pantas dibuatkan patung baru dibuatkan patung. Nah artinya bahwa patung dari orang yang meninggal ini adalah orang yang status sosialnya itu adalah status sosial yang tinggi di dalam masyarakat atau golongan-golongan bangsawan. Seperti ini. Dan itu para orang yang dibuatkan patung ini adalah yang dikurbankan kerbau itu puluhan kerbau. Ya. Kalau misalnya cuma 3-4 ya nggak dibikinkan, tapi ini adalah orang-orang yang pada saat upacara pemakamannya itu ya cukup besar. Nah, patung-patung ini terbuat dari kayu nangka. Ya, kayu nangka. Jadi kayu nangka itu dibuat patung sedemikian rupa, dan orang-orang yang membuat ini adalah orang yang mempunyai skill yang ya, cukup terampil sehingga bisa membuat patung yang semirip mungkin dengan orang yang meninggal. Nah demikianlah perjalanan kita pada saat ini, kita untuk mereview objek wisata yang ada di Londa ini. Jadi objek wisata pemakaman di Londa, yaitu tepatnya berada di Kecamatan Kesu, dan itu jaraknya dari kota Rantepo atau kota kabupaten itu sekitar ada 9 kilo mungkin dari sini ya. Ya sekitar ada 9 kilo dari ya cukup, dan jalan untuk masuk ke tempat ini cukup bagus, dan di sini dikelola oleh rumpun keluarga yang mempunyai hak atas tempat pemakaman ini. Nah demikian teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih Anda sudah menonton, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya dengan rendah hati meminta maaf. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya.